Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Alamtree Resource Indonesia, ya, ADRO 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar, ya. Oke, kita langsung aja ke analisis, ya. Untuk ADRO, ya, semua orang tahu ADRO ini adalah adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena riwayat pembayaran dividennya jelas, tuh, ya. Setahun 2 kali bagi dividennya, dan tahun buku 2005 udah bagi interim. Jadi ini adalah perusahaan yang baik, ya, terbukti profit dan punya kondisi keuangan yang sehat, yang stabil, gitu. Makanya dia bisa bagi dividen, ya. Jadi layak untuk dilihat lebih lanjut, ya. Kita turun dulu, sekarang kita cek dulu kas tarakasnya, ya. Satuannya ribuan dolar, ya. Ubah dulu kursnya. Oke, kita langsung cek kas tarakasnya dulu, ya. Nah, ini kita harus lihat kas tarakas, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini ingat, punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, ya. Jadi kalau terlalu sedikit ya nanti bisa terganggu semuanya. Dan untuk posisi kas tarakasnya ini turun sekitar 361 juta USD, ya, turun sekitar 25%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang baru kita loncat dulu ke ini, ya, ke saldo labanya dulu. Nah, ini kita harus lihat saldo laba, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan, ya, dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi ADRO dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,2 miliar USD. Ya, gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang baik. Gitu. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk ekuitas miliknya, dipindahkan dulu. 530, oke, ya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,92. Artinya ADRO ini telah profit sebesar 1,9 kali modal awalnya di luar dividen, gitu, ya. Jadi modal 1 miliar telah profit ya 1,9 miliar. Gitu. Cuman ya kalau misal dikembalikan lagi dividennya dimasukin, ini pasti nilainya udah besar, ya. Jadi ini bagus, gitu. Dia nggak mau menahan keuntungannya sendiri, dia kembalikan ke dalam pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Nah, secara PBV memang ini cukup murah, ya, di 0,92, gitu, ya. Potensi profitnya sekitar 8,9% aja kalau mencapai ke book value di 2.561. Sekarang 9 Maret 2.350, ya. Oke, selanjutnya cek untuk pendapatannya, ya. Nah, di pendapatan memang di sini ada penurunan, gitu, ya. Kita harus lihat si pendapatan ini. Kenapa? Karena dia pendapatannya adalah untuk melihat pertumbuhan perusahaan, ya. Dan ini turun sekitar 205, ya, 205 juta, gitu, setara dengan 9,87%. Gitu, cuman nggak apa-apa kalau turun, ya. Nanti kalau udah turun gimana ke depannya, gitu, ya. Nanti kita pantau lagi di kuartal-kuartal berikutnya, gitu. Nah, sekarang untuk pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti akan muncul laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini harus dilihat untuk melihat inti efisiensi perusahaan, ya, lewat gross profit margin, gitu. Jadi misalnya dengan ini 33%, artinya jual barang 100.000, ya ambil kotor 33.000, ya. Nah, di sini memang untuk kinerja laba kotornya juga sama, ya, turun, gitu, ya, turunnya 27%, gitu, agak lumayan, gitu. Nanti laba bruto dikurangi oleh harga beban ini, ya, beban operasional, non operasional, beban usaha, non usaha, gitu. Nanti beban pajak, nanti baru muncul laba periode berjalan, ya, laba bersihnya. Nah, ini adalah inti dari laporan laba rugi, ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, di sini memang dia turunnya drastis, ya. Cuma kan ini ADRO itu ada spin-off-nya, ya, yang 2 lagi, gitu. Jadi ya ini kalau kita hitung kembali, gitu, dijumlahkan dengan perusahaan yang satunya lagi, yang spin-off-nya pasti nilainya kemungkinan sih mungkin beda tipis, ya, gitu. Cuman ya teman-teman nanti yang harus hitung sendiri aja, ya. Nah, jadi ini memang kita lihat tadi dari laba laba kotor diturun, laba bersihnya turunnya lumayan, ya, 67%. Nah, jadi secara pera jadi memang dia naik drastis, yang tadi 2,98 sekarang jadi 9,19. Ya, jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli ADRO, ya, holding periodnya setidaknya 9 tahun. Ya, gitu. Jadi jadi kalau misalnya beli ADRO baru sebulan, 2 bulan panik lihat harga terus turun terus, gitu, misalnya, gitu, ya. Ya, jadi trader aja, gitu, ya. Karena kalau trader kan fokusnya ke harga jangka pendek, ya. Kalau jangka panjang, gitu, ya, ya patokannya holding period sesuai PER aja, gitu, ya. Beli PER 5 ya 5 tahun, PER 9 tahun, beli PER 100 ya untuk 100 tahun. Gitu, simpel aja. Selanjutnya kita lihat untuk laporan arus kas,
ya, di arus kas di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya dulu ya. Nah, ini memang turun lumayan juga ya, drastis juga gitu ya. Memang penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Rasionya harus tinggi nih gitu ya. Jadi ini sebelumnya ini bagus nih ya. Dia penerimaan kasnya lagi tinggi-tingginya nih kayak 2024 ya, bagus gitu. Si memang harus tinggi karena untuk ini ya, untuk operasional, ekspansi, bayar pinjaman gitu ya. Dan jadi kalau 97%, jadi ibarat jual barang 100 juta, customer bayar 97 juta. Dan 3 juta sisanya itu berubah jadi piutang, nanti harus ditagih perusahaan ya gitu. Jadi jangan terlalu harus tertagih gitu. Kalau nggak nanti bisa terganggu semua. Nah, sekarang bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, di sini kita lihat memang dia juga ada penurunan yang lumayan gitu ya. Cuma nggak apa-apa, masih positif, artinya bisa menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Nah, untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini kita lihat nilainya negatif ya. Kalau negatif artinya perusahaan dia berekspansi atau enggak dia melihara aset produktif ya. Nah, kalau yang sebelumnya, kalau yang positif gitu ya, saya asumsikan biasanya perusahaan menahan ekspansi gitu. Sebenarnya memang kalau kita mau lihat ya, kita lihat dari pos kecilnya gitu ya, tuh penambahan aset tetap gitu ya, pembayaran atas penambahan properti pertambangan gitu. Jadi memang harus dilihat pos kecilnya. Cuman kalau saya selalu lihat sumnya aja lah yang cukup ya. Nah, ini bagus ya, jadi dia udah mulai ekspansif lagi sekarang ya di 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini lain negatif, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Terlihat kalau bayar dividen nilainya negatif ya. Ambil utang positif ya, pelunasan utang, terus pembelian saham treasury dan nilai negatif ya. Ini bagus nih, dia beli treasury lagi ya. Jadi perusahaannya adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Ada 4 cara ya perusahaan itu untuk memperkaya pemegang sahamnya. Yang pertama, bagi dividen jelas ya gitu kan. Ini bukti keuntungan ya dari bisnis ya gitu, lebih besar, lebih sering gitu ya, ekspansi usaha, pelunasan pinjaman, buyback saham ya. Jadi kalau buyback saham itu kan jumlah saham beredar jadi lebih kecil, EPS dan DPS nanti lebih besar ya. Dan ini polanya ini bagus nih ya, plus min ada penurunan kas tarkas ya. Kalau penurunan kas tarkas itu artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Tapi kalau kita lakukan adjustment dividen, ini nilainya positif ya, plus gitu. Jadi Adro ya nggak mau menahan kas lah, kembalikan aja kepada pemegang sahamnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini baik ya, perusahaan yang baik. Nah, sekarang untuk risiko bisnisnya berdasarkan liquidity dan solvensinya, kita balik lagi ke atas ya, dipindahin dulu aset lancar sama liabilitas jangka pendek. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar tinggi ya di 2,5 gitu, rasio kas 1,21 ya, posisi kasnya kuat gitu. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 860 juta, uang di dompet ini ya 1.800.000 ya, kali kursnya 1,8 miliar. Saya yang ini maaf, salah lihat yang ini, 1 miliar ya. Jadi bagus, dia bisa dengan melunasi kewajibannya dengan mudah. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada utang pajak, royalti, utang bank, jangka panjang yang ini ya kayaknya ya, 41. Sebentar, pembongkaran liabilitas ya cuma satu aja ya, ini kita pindahin aja posnya yang ini. Oke ya, lihat tuh, rasio kas terhadap short term debt 25 ya, utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 40,6 juta, uang di dompet ya 1 miliar ya. Jadi nggak ada masalah untuk masalah likuiditas ya, ini sehat. Terus untuk jangka panjangnya, solvensinya kita pindahin dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat ini daerah rendah ya di 0,36. Untuk long term debt to equity-nya ambil utang bank aja satu yang ini. Ya, kita lihat di 0,14 ya, jadi rendah resiko ya. Terus semuanya terkendali gitu, cash flow-nya sehat, likuiditas kuat. Ini juga solvensinya juga bagus ya, terkendali. Nah, jadi Adro setelah saya pindahkan data-data keuangannya, ini adalah perusahaan yang baik ya. Dia terbukti profit 3 tahun ke belakang, dia bagi dividen ya, dan udah bagi interim di tahun buku yang terbaru ya 2025. Jadi terus juga dia telah profit ya sebesar 1,9 kali modal awalnya. Terus PBV sedikit cukup murah di 0,9 ya, potensi profitnya 8,9% kalau mencari ke book value-nya aja ya. Terus secara PER cukup rendah ya, di bawah 10, tepatnya di 9,1. Cash flow-nya sehat, tadi likuiditas kuat, dan solvensi juga terkendali ya. Tapi memang yang harus diperhatikan ini total debt-nya ada kenaikan
ya gitu. Jadi tapi ini masih aman kok, masih banyak ruang ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Adro ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus menilai lebih lanjut. Ya, dan saya juga nggak bahas harga saham ya. Besok naik turun saya nggak tahu. Kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER ya untuk saya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, DCF, enterprise value, DDM atau apapun itu pakai ya. Gitu ya. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.